밤 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going 은 언제나 너에게 going. Halo Sobat Sang Juara, di sini saya akan menjelaskan materi pertemuan ke-17 mata kuliah Manajemen Digital Marketing. Yang saya akan jelaskan yaitu yang pertama, perencanaan situs web, yang kedua, memulai proyek pengalaman digital, yang ketiga, menentukan persyaratan situs web atau aplikasi, yang keempat, mendesain pengalaman pengguna, yang kelima, mengelola dan menguji konsep, yang keenam, pemasaran secara online, yang ketujuh, promosi situs dan membangun lalu lintas, dan yang kedelapan yaitu dampak loyalitas kualitas layanan pada e-loyalitas. Yang pertama yaitu perencanaan situs web. Apa sih yang dimaksud dengan perencanaan situs web? Perencanaan situs web adalah proses sistematis dalam merancang dan membangun suatu situs web dengan tujuan untuk mencapai sasaran bisnis dan memberikan pengalaman pengguna yang optimal. Langkah-langkah perancangan ini melibatkan identifikasi tujuan situs, pemahaman audiens target, penentuan struktur dan konten, serta perancangan tata letak yang efektif. Proses ini mencakup analisis kebutuhan pengguna, penelitian pesaing, serta perencanaan strategis untuk menyusun arsitektur informasi dan alur pengguna yang intuitif dengan merinci aspek perencanaan situs web bertujuan untuk menciptakan situs yang fungsional. Selanjutnya yang kedua yaitu memulai proyek pengalaman digital. Memulai proyek pengalaman digital adalah langkah awal dalam pembangunan solusi digital yang melibatkan identifikasi tujuan, pemahaman audiens, dan perencanaan strategis. Proses ini mencakup analisis kebutuhan pengguna, penelitian pasar, serta penetapan visi dan misi proyek. Selain itu, mulai proyek pengalaman digital juga melibatkan pengumpulan sumber daya, penentuan anggaran, dan penjadwalan waktu. Dengan merinci setiap aspek ini, proyek dapat sangat mudah dimulai dengan daerah yang jelas dan berfokus pada pencapaian hasil yang optimal. Selanjutnya yang ketiga ada menentukan persyaratan situs web atau aplikasi. Menentukan persyaratan situs web atau aplikasi adalah langkah dalam pengembangan yang melibatkan identifikasi kebutuhan pengguna, tujuan bisnis, dan batasan teknis. Proses ini mencakup pengumpulan informasi dari pemangku kepentingan, analisis kebutuhan fungsional seperti fitur-fitur interaksi pengguna, serta kebutuhan non-fungsional seperti keamanan dan kinerja. Persyaratan juga dapat mencakup spesifik teknis, integrasi dengan sistem lainnya, dan aspek lain yang diperlukan untuk merancang dan mengembangkan solusi yang sesuai dengan menetapkan persyaratan secara jelas. Selanjutnya yang keempat yaitu mendesain pengalaman pengguna. Mendesain pengalaman pengguna adalah proses kreatif dalam merancang interaksi antar pengguna dan suatu produk atau layanan dengan tujuan menciptakan pengalaman yang menyenangkan, efisien, dan memuaskan. Definisi lengkapnya yaitu mendesain pengalaman pengguna melibatkan perencanaan tata letak, navigasi, dan visualisasi yang memperhatikan kebutuhan pengguna, tuntutan fungsional, dan estetika, dengan fokus pada penciptaan antarmuka yang intuitif dan mudah digunakan. Proses ini mencakup pemahaman mendalam terhadap perilaku pengguna, analisis konteks pengguna, serta implementasi prinsip-prinsip desain seperti keterbacaan. Selanjutnya yang kelima, mengelola dan menguji konsep merupakan langkah awal dalam pengembangan proyek yang melibatkan penanganan dan evaluasi ide atau konsep yang diusulkan. Proses ini mencakup perorganisasian ide,
identifikasi kebutuhan dan kendala, serta penentuan strategi pengujian. Pengelolaan melibatkan perencanaan, pemantauan, dan pengaturan layanan uji coba atau penilaian konsep. Sementara itu, menguji konsep melibatkan implementasi, prototip atau uji coba kecil untuk mengumpulkan umpan balik dan mengidentifikasikan potensi perbaikan sebelum melanjutkan ke tahap pengembangan lebih lanjut. Selanjutnya yang keenam yaitu pemasaran secara online. Pemasaran secara online adalah kegiatan pemasaran yang mengarah untuk upaya promosi, distribusi, dan penjualan produk atau layanan secara langsung kepada konsumen melalui berbagai platform digital seperti situs web, media sosial, dan pasar online lainnya. Strategi ini melibatkan penggunaan teknik-teknik digital seperti SEO, kampanye iklan online, pemasaran konten, dan interaksi langsung dengan pelanggan menggunakan media sosial. Tujuannya adalah meningkatkan visitabilitas produk, menarik konsumen potensial, dan mendorong transaksi secara online. Dan selanjutnya yang ketujuh ada promosi situs dan pembangunan lalu lintas. Yang dimaksud dengan promosi situs dan pembangunan lalu lintas di sini adalah serangkaian strategi dan taktik untuk meningkatkan visitabilitas situs web dan menarik pengunjung agar dapat meningkatkan jumlah lalu lintas. Promosi situs dan membangun lalu lintas adalah penyadaran untuk meningkatkan exposure dan popularitas situs-situs web. Situs-situs web ini melibatkan penerapan berbagai strategi pemasaran online seperti optimisme pencari SEO, pemasaran konten, kampanye online, partisipatif aktif di dalam media sosial, dan kerjasama dengan situs atau platform-platform yang terkait. Yang terakhir atau bagian ke-8 di sini terdapat dampak loyalitas kualitas layanan pada loyalitas. Ini merajuk pada hubungan positif antar pengalaman pelanggan terhadap kualitas layanan online dan tingkat kesetiaan pelanggan terhadap platform atau bisnis tersebut. Secara singkat, ini mencerminkan bagaimana kualitas layanan secara langsung mempengaruhi loyalitas pengalaman dalam konteks digital dengan memberikan layanan yang memuaskan dan berkualitas. Bisnis atau platform online dapat membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan dan dapat mendorong pembelian secara berulang dan meningkatkan reputasi mereka secara langsung dan dapat diakses ke seluruh di lingkungan dalam dunia digital. Cukup sekian materi ke-17 yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua dan sampai jumpa kepada materi-materi video selanjutnya.